Saya Koko Iman Permadi dengan NIM 19051204111. Di sini saya akan membahas mengenai two-factor authentication yang akan saya bahas dari sebuah artikel dari aut.com/is-is-2fa. Jadi diawali dari sebuah pertanyaan, mengapa password itu tidak cukup bagus. Jadi segala aktivitas kita di internet itu rawan terhadap pembobolan. Jadi kita harus memulai memikirkan keamanan untuk segala aktivitas kita di internet, entah itu pada layanan pemerintahan, perusahaan, sosial media, e-commerce, ataupun layanan yang lain. Jadi ada sebuah laporan, ada peningkatan dari cybercrime yang mana menuntut kita pengguna internet untuk memakai sistem keamanan yang lebih aman lagi. Ada sebuah laporan yang menyebutkan pada tahun 2016 itu ada 16 miliar USD yang telah dicuri dari 15,4 juta pengguna internet di Amerika Serikat. Bahkan ada pencurian yang nilainya itu mencapai 107 miliar USD pada 6 tahun terakhir. Jadi jelasnya kita itu memang harus mulai menggunakan sistem keamanan yang lebih bagus lagi untuk segala aktivitas kita di internet. Oke, password itu walaupun buruk namun masih dipakai dan masih bisa dipakai karena sudah jadi standar sistem autentikasi. Jadi ada beberapa keterangan kenapa password itu tidak bagus untuk dipakai. Pertama, manusia itu memakai memori yang tidak cukup bagus, terbatas. Ada sebuah laporan yang menyebutkan ada 1,4 juta password dicuri. Dan lucunya dan memalukannya, beberapa password yang dicuri tersebut itu memakai karakter ini: 111, 123456, 123 sampai 9, keyword tip, password atau admin yang sering kita pakai. Jadi saking buruknya memori kita itu cenderung memakai password itu yang sederhana sekali, dan ini sangat mudah dibobol oleh hacker ataupun pencuri. Kemudian ada banyak akun yang kita pakai sehingga menuntut kita itu untuk mencari solusi paling mudah, yaitu dengan memakai password yang sama untuk semua akun yang kita pakai. Dengan konsekuensi ketika satu akun kita kebobol, ada kemungkinan akun-akun kita lain akan dibobol juga dengan password yang sama. Kemudian ada kelelahan ketika kita itu memakai sistem keamanan yang sangat aman, sehingga kita itu lebih memilih untuk sistem keamanan yang biasa-biasa saja. Untuk itu 2FA itu akan menyelamatkan, walaupun agak lebay kalau kita sebut dengan menyelamatkan, karena tidak ada yang 100% aman di aktivitas kita di internet. Oke, 2FA ini dari artikel Auti disebutkan akan mengikuti beberapa kategorisasi, yaitu pertama something you know, sesuatu yang kita pikirkan seperti PIN, password, terus jawaban atas pertanyaan keamanan, dan juga beberapa kombinasi keystroke ataupun pattern yang biasa kita gunakan untuk unlock smartphone kita. Kemudian ada something you have, sesuatu yang kita miliki seperti kartu kredit atau kartu ATM, smartphone, dan juga hardware token. Hardware token ini seperti alat token yang kita pakai untuk transaksi perbankan kita. Kemudian yang lebih jauh lagi adalah something you are, sesuatu yang melekat pada diri kita, sesuatu yang ada pada diri kita. Jadi seperti sidik jari, fingerprint, iris yang ada pada mata, dan juga suara. Dari kategori ini, Auti itu membagi beberapa tipe dari 2FA. Pertama, hardware token yang kita sebutkan tadi, hardware kecil yang kita bawa kemana-mana untuk menggenerate token untuk memvalidasi atau mengautentikasi transaksi. Selanjutnya ada SMS, text message, dan voice base. Ini sering kita sebut sebagai OTP atau one time passcode atau one time password, di mana kodenya itu nanti akan dikirim melalui SMS ke nomor yang kita daftarkan pada layanan atau dikirimkan melalui suara di telepon. Yang selanjutnya adalah software token. Ini adalah bentuk yang paling baru dari hardware token, jadi tidak berupa benda fisik lagi, tapi melakukan sebuah
Jadi merupakan sebuah software ataupun app, dan ini yang akan kita demokan selanjutnya. Kemudian ada ya dalam bentuk push notification, di mana ada notifikasi yang masuk ke smartphone kita, Android ataupun iOS, yang menyebutkan bahwa ada aktivitas login atau autentikasi pada akun yang kita pakai. Kalau kita mengetahuinya bisa kita confirm, kalau kita tidak mengetahuinya bisa kita reject. Jadi kita approve dari notifikasi smartphone kita. Terus bentuk yang lain dari 2FA adalah biometrik yang paling bagus, paling advance, walaupun belum banyak dipakai karena manusia itu cenderung identik, termasuk fingerprint, iris, dan voice-nya itu pasti identik, dan belum ada penelitian yang menemukan bahwa ada fingerprint satu manusia dan manusia yang sama. Maka autentikasi yang biometrik ini yang melekat pada diri kita itu yang paling aman. Oke, jadi penutup adalah semua orang itu harus mulai menggunakan 2FA. Oke, kita akan langsung saja mendemokan menggunakan 2FA atau Two Factor Authentication untuk layanan github.com. Jadi GitHub sendiri seperti teman-teman ketahui adalah sebuah layanan yang digunakan untuk mengembangkan sebuah software. Dengan GitHub kita bisa membuat sebuah repository source code untuk software atau app yang kita akan buat, dan menggunakan repository tersebut untuk berkolaborasi dengan teman-teman pengembang yang lain, yang kemudian source code tersebut kita bagi langsung, bisa kita bagi langsung melalui GitHub untuk dipakai semua orang di internet. Oke, untuk yang belum mempunyai akun GitHub bisa mendaftar dulu di sign up. Karena sudah ada akun, saya akan langsung login saja di sini. Untuk login pertama di GitHub, ada keamanan yang menggunakan username dan email dikombinasikan dengan password. Oke, langsung saja saya masukkan akun terdaftar saya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan set two factor authentication, bisa diakses melalui menu setting, terus di account security, terus di two factor authentication. Oke, selanjutnya kita enable. Nah, di sini ada penjelasan bagaimana two factor authentication pada kita bekerja. Jadi bisa teman-teman baca sendiri bagaimana cara kerjanya. GitHub memakai dua metode untuk melakukan two factor authentication, yaitu bisa melalui app, sebuah authenticator app, bisa juga melalui SMS, yang mana kode untuk autentikasi akan dikirimkan melalui SMS yang sering kita sebut sebagai OTP atau one time password. Kita akan menggunakan app untuk autentikasi dua lapis atau 2FA ini. Bisa menggunakan aplikasi yang ada di platform mobile, dan rata-rata memang autentikasi dua lapis ini memakai aplikasi yang ada pada platform mobile seperti Android ataupun iOS. Untuk platform desktop seperti Linux, Windows ataupun Mac saya belum pernah menjumpai ada yang bisa dipakai. Oke, untuk aplikasi autentikatornya yang paling populer adalah Google Authenticator, atau bisa juga teman-teman memakai aplikasi yang lain. Jadi di sini saya akan memakai aplikasi Auth dari Twilio, biar beda saja daripada Google. Oke, selanjutnya saya akan mencoba memasangkan dengan aplikasi Auth. Teman-teman bisa menginstal aplikasi Auth dari Google Play Store. Oke, setelah menginstal, teman-teman diharuskan untuk mendaftar akun Twilio dengan memakai nomor telepon. Karena saya sudah terdaftar, maka saya langsung saja pakai di sini. Oke, kita kembali ke halaman GitHub, terus kita klik ini setup using an app. Kemudian bagian pertama ada recovery codes, yang mana recovery codes ini berfungsi ketika authenticator app kita tidak bisa dipakai, bisa karena
teruninstall atau hilang karena smartphone kita hilang ataupun dicuri orang ataupun rusak dan sebagainya. Kita download dulu untuk konten recovery dan kita klik next. Pada bagian selanjutnya ada QR code yang harus kita scan dengan Authenticator app. Baik, kita buka aplikasi Auti, kemudian kita tambahkan akun baru, kita scan QR code-nya. Oke, di sini bisa kita kasih nama untuk entry-nya, saya biarkan apa adanya, dan sudah terpasang. Jadi Authenticator app ini akan menggenerate code 6 digit angka yang akan berlaku selama 30 detik. Jadi sangat aman. Asalkan aplikasi ini tidak digunakan oleh orang yang tidak kita kehendaki, maka akan sangat aman. Jadi kita masukkan saja code ini ke bagian ini. Oke, dan two factor authentication on. Jadi di GitHub sendiri ada beberapa opsi untuk melakukan recovery ketika Authenticator app-nya tidak bisa dipakai. Sementara kita lewati dulu. Oke, kemudian saya akan sign out. Oke, kita akan coba login lagi dengan 2FA yang sudah diaktifkan. Kita login dengan username dan password. Oke, sign in. Oke, lapis pertama pada autentikasi berhasil, kemudian kita akan diminta code 2FA yang bisa kita lihat dari aplikasi Auti. Jadi tinggal kita buka aja aplikasi Auti-nya, kemudian ada code yang akan digenerate oleh Auti. Oke, kita buka, terus kita buka entry-nya. Nah, di sini ada code-nya, kita taruh di sini. Verify. Dan login berhasil. Oke, seperti itu pemakaian 2FA untuk layanan github.com. Sekian.